Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Talbis Iblis. Nah, film ini adalah film yang baru aja rilis di akhir tahun kemarin guys. Dan untuk ceritanya sendiri, film ini bakal mengisahkan tentang seorang wanita yang hamil di luar nikah. Dan dia pun pergi ke dukun bayi yang ternyata si dukun bayi ini bersekutu dengan iblis. Nah, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada tahun 1990 terjadi tragedi di sebuah rumah. Wanita bernama Junaida telah kehilangan bayinya karena dipukul sama bapaknya yang marah karena Junaida hamil di luar nikah. Si tukang kebun yang bernama Nasir pun mengubur bayi itu. Junaida yang gak ingin bayinya dikubur mengambil kembali anaknya, dan bersama dengan Nasir mereka pergi ke suatu tempat membawa anak tersebut. Seorang dukun wanita bertanya kesediaan Junaida untuk melakukan sesuatu. Junaida bersiap dan wanita itu pun memberikan sebuah buku ilmu hitam. Junaida harus mematuhi aturan dan bila tiba waktunya, Junaida akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang bocil 6 tahun yang tewas tenggelam di penampungan air. Sang kakak yang bernama Hajar terlihat sangat menyesal akan kematian adiknya itu, karena dia merasa jika hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Beberapa tahun kemudian terlihat Hajar yang lagi dalam perjalanan bersama dengan kekasihnya yang bernama Arsad. Mereka sedang menuju ke Bukit Abu Merah, dan saat melewati hutan Hajar melihat sesuatu. Hajar bilang dia melihat sesuatu lagi dan merasakan firasat buruk. Namun Arsad gak percaya dengan firasat Hajar, karena bukan kali pertama Hajar melihat sesuatu seperti ini. Gak berapa lama mereka pun sampai di tempat tujuan, yang mana mereka dibawa oleh Zaini, kenalan Arsad, ke tempat tersebut. Mereka disambut seorang pria botak dengan wajah bekas luka bakar, yang mana si pria botak ini mengatakan bahwa Ma'ju telah menunggu. Mereka pun segera masuk ke jalan yang begitu luas menuju ke rumah tersebut. Setibanya di rumah itu, Arsad membayar Zaini yang telah mengantarkan mereka. Saat Hajar turun dari mobil, kita baru tahu kalau dia sedang hamil. Hajar pun mencari tahu di Google tentang rumah tersebut, dan ada satu artikel yang mengatakan bahwa banyak orang yang hilang di daerah itu secara misterius. Namun Arsad menjawab jika itu semua omong kosong, dan Hajar pun memfoto sekitaran rumah itu dan dia melihat sebuah gubuk bersama seekor anjing di dekat hutan. Ada juga pohon tua yang terlihat angker, dan saat Hajar mendekatinya dari atas rumah, Ma'ju bilang jika pohon itu emang selalu membuat orang terpikat. Ma'ju pun menyuruh Hajar untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah Hajar masuk, dia mendengar lagu klasik yang sedang diputar Ma'ju saat itu. Ma'ju juga memperkenalkan kucingnya yang bernama Ciptam. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Junaida, bidan yang akan merawat bayi Hajar. Karena udah waktunya sholat asar, Ma'ju menyuruh Hajar untuk sholat, namun Hajar menolaknya. Di sisi lain, saat Zaini pulang, dia memberikan uang kepada pria botak yang ternyata adalah tukang kebun Junaida yang bernama Nasir. Zaini membayar minyak berkhasiat dari Nasir yang bisa membuatnya kaya. Namun Nasir menyuruh Zaini untuk mengendalikan diri agar nggak bermain terlalu jauh. Sedangkan Hajar dan Arsad akan menginap di rumah Ma'ju, dan saat makan malam, Ma'ju bertanya kenapa mereka nggak menginginkan anak itu. Arsad bilang itu bukan urusan Ma'ju, namun Ma'ju kembali bertanya apakah bayi Hajar laki-laki atau perempuan. Mereka telah melakukan CT scan, namun mereka masih belum jelas tentang jenis kelamin anak itu. Ma'ju pun bilang dia akan membuat upacara lenggang perut untuk mengetahui jenis kelamin anak Hajar. Saat melakukan lenggang perut, Hajar bertanya tentang orang-orang yang hilang di daerah sini. Ma'ju bilang itu hanya dongeng, dan ketika Ma'ju melihat kelapa yang ditendang, dia udah tahu kalau anak Hajar adalah laki-laki. Seketika Hajar jadi bersedih dan mengingat mendiang adiknya. Ma'ju merasakan sesuatu yang berbeda di perut Hajar, dan dia bertanya apakah Hajar telah melakukan bermacam cara untuk menggugurkan bayi ini. Hajar pun bercerita setelah dirinya mencoba menggugurkan bayi dan gagal, bayi yang dikandungnya menjadi cacat bibir sumbing. Ma'ju kembali bertanya apa alasan mereka ingin menggugurkan si bayi. Hingga Hajar pun cerita bahwa saat adiknya meninggal, ibunya menyalahkan dirinya yang lalai.
Sekarang dia hamil di luar nikah, jadi agar nggak menjadi aib keluarga, dia diminta untuk menggugurkan bayi tersebut. Mak Ju menjelaskan kalau anak adalah anugerah Tuhan, yang mana dia sendiri menginginkan anak tapi nggak mendapatkannya. Mak Ju berjanji akan menjaga Hajar dan anak itu sampai melahirkan. Di luar, Arsad menelpon seseorang, namun tiba-tiba Nasir menyuruh Arsad untuk segera masuk karena hari udah malam. Arsad yang merasa ketakutan pun segera masuk. Di dalam, Hajar lagi-lagi melihat blog tentang daerah itu dan dia melihat foto pohon tua angker di halaman rumah Mak Ju. Hajar mengira itu adalah Arsad, namun saat mencari Arsad di luar kamar, Hajar melihat Nasir masuk ke dalam kamar Mak Ju. Hajar mengintip mereka yang membahas Arsad bicara dengan orang di luar. Hajar juga melihat Mak Ju memegang buku yang aneh dan dia mendekati Nasir sambil berkata kalau hidup mereka sebentar lagi akan membaik. Arsad menegur Hajar yang sedang mengintip dan menyuruh Hajar untuk pergi ke kamarnya. Saat terbangun, Hajar mendengar suara adiknya dari pintu kecil yang terbuka. Dia mendekati pintu itu dan mendengar suara di dalamnya. Lagi-lagi Arsad memarahi Hajar dengan penglihatannya dan setelah Arsad keluar, Hajar memperhatikan pohon dari jendela. Ada anjing yang memperhatikannya dan hal ini membuat Hajar merasa nggak beres dengan rumah Mak Ju. Paginya, Mak Ju membuatkan ramuan untuk Hajar dan bertanya kenapa dia nggak tidur semalam. Hajar bilang dia selalu bermimpi tentang adiknya, yang mana ketika adiknya Hasim berusia 6 tahun, mereka bermain petak umpet di rumah sakit tempat ibunya bekerja. Ketika mengejar Hasim, terjadi sesuatu kepada Hajar. Dia lanjut mencari Hasim dan melihat Hasim udah tewas tenggelam di penampungan air. Dari situ, ibu Hajar menyalahkan Hajar atas kematian Hasim. Namun Mak Ju lagi-lagi menyangkal hal itu dan menenangkan Hajar. Setelah sarapan, Arsad bilang dia ingin kembali ke KL untuk bekerja. Sedangkan di siang harinya, Arsad mendatangi Nasir dan mulai mengejek Nasir dengan bilang kalau dia nggak menyangka Mak Ju selera dengan pria dengan luka bakar seperti Nasir. Di dalam, Hajar meminum ramuan buatan Mak Ju dan setelah itu terjadi sesuatu di perutnya. Hajar melihat ke jendela dan terlihat Mak Ju yang mendekati pohon tersebut seakan memberi sesajen pada makhluk penunggu pohon itu. Saat tidur siang, lagi-lagi Hajar dihantui oleh makhluk gaib. Saat terbangun, dia mendengar pembicaraan Arsad dengan ibunya, yang mana Arsad ini meminta 100.000 ringgit yang dijanjikan mertuanya itu kepadanya. Setelah Arsad masuk, Hajar menyuruh Arsad untuk segera pulang. Dia tahu kalau Arsad dibayar ibunya untuk menikahinya, yang mana di sini dia melihat Arsad nggak ada bedanya dengan ibunya. Arsad pun jujur kalau dia emang nggak mencintai Hajar dan dia juga mengatakan mungkin anak yang dikandung Hajar bukanlah anaknya. Arsad pun pergi dari rumah itu, namun pintu gerbang udah terkunci. Dan saat Arsad pergi ke gubuk milik Nasir untuk meminta kunci, dia malah bertemu dengan Mak Ju. Mak Ju pun segera menghabisi Arsad dengan sebuah kunci. Saat Nasir datang, Mak Ju meminta Nasir untuk segera membereskan mobil Arsad, sedangkan mayat Arsad akan ditangani sama Mak Ju. Saat Hajar melihat mobil Arsad pergi, dia berkata bahwa dirinya nggak ingin mengenal Arsad lagi. Dia juga ingin anak yang dikandungnya mati, namun Mak Ju menyadarkan Hajar kalau itu adalah dosa besar. Dia lalu memandikan Hajar dengan bunga dan setelah itu dia memberikan pakaian selayaknya orang hamil kepada Hajar. Saat melihat ke cermin, Hajar pun lebih menerima dirinya dan lebih menghargai kehamilannya. Namun hal itu membuat ruam di kulit Mak Ju semakin bertambah. Saat di kamarnya, Nasir bilang kalau ruam itu selalu terjadi ketika Junaidah melakukan hal ini. Junaidah menyuruh Nasir mencari bahan minuman lagi agar Hajar segera melahirkan. Berbeda dengan bayi-bayi lain, Mak Ju yakin akan cocok dengan bayi Hajar. Nasir terlihat berpikir, namun Junaidah meyakinkannya bahwa mereka akan membesarkan anak Hajar dan membangun keluarga bahagia. Malamnya Hajar menelpon ibunya dan pertengkaran di antara mereka pun gak terelakkan. Namun kucing Mak Ju yaitu Ciptam mengagetkan Hajar dan dia pun membawa kucing itu keluar. Tapi setelahnya terdengar suara ribut dan saat dilihat Ciptam udah hilang. Dia pun mencarinya ke halaman dekat pohon tua yang ternyata Ciptam ini udah tewas. Gak cuma itu, Hajar juga melihat anjing yang membawa potongan tangan Arsad. Dia pun pingsan seketika di mana Mak Ju yang melihat tangan setan mulai menarik Hajar langsung menyuruhnya berhenti dan bilang kalau sekarang belum waktunya.
Dia menyuruh Nasir membawa Hajar ke dalam, sedangkan dirinya melihat jika Ciptam udah tewas di tempat sesajen yang biasa Ma'ju pasang. Paginya saat terbangun, Hajar udah berada di tempat tidur dan dia nggak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia pun mencoba menenangkan diri dan kembali sholat. Dia berdoa agar selalu dilindungi, yang mana setelah itu Hajar merasakan jika bayi yang dikandungnya lahir dari mulut. Merasa nggak enak, Hajar langsung mendatangi Ma'ju dan mengabari kalau tadi malam dia melihat Ciptam mati. Namun Ma'ju menyangkal dan bilang kalau Ciptam baik-baik aja. Tapi Hajar yakin kalau itu bukan mimpi dan menuduh pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama Ma'ju. Ma'ju menyuruhnya tenang agar bayinya sehat dan Ma'ju pun mulai menceritakan dongeng tentang rumah yang dia tinggali saat ini. Ada seorang gadis yang hamil di luar nikah dan si ayah yang gak terima langsung memukuli anaknya itu hingga keguguran. Setelah itu wanita tersebut membakar rumah beserta keluarganya dan hanya si tukang kebun yang selamat. Hajar bertanya tentang hubungan cerita itu dengan sesajen yang diberikan Ma'ju kepada pohon tua itu. Ma'ju bilang jika daerah ini berhantu, jadi dia hanya membuat ritual sesuai tradisi setempat. Ma'ju juga menambahkan kalau Hajar gak nyaman di sini, dia nggak keberatan Hajar pulang. Namun Ma'ju kembali mengingatkan bahwa Hajar sekarang sendiri dan sedang hamil. Gak lama kemudian Nasir datang dan mengajak Ma'ju untuk ke kota membeli beberapa barang kebutuhan bayi. Sebelum pergi, Ma'ju menyuruh Hajar untuk meminum ramuan dan gak lupa Ma'ju juga mengunci pintu kamar Hajar. Di sisi lain, Nasir mendapatkan telepon dari Zaini yang mengabari bahwa ibu Hajar menelponnya untuk menanyakan keadaan Hajar. Dia juga bilang barang yang diberikan Nasir nggak berfungsi dan dirinya butuh barang yang lebih efektif. Ma'ju yang mendengar percakapan Nasir di telepon menyuruh agar Zaini segera datang. Zaini pun setuju dan setelahnya mereka pun pergi. Sedangkan Hajar memikirkan semua yang telah terjadi, yang mana dia mencoba melihat foto yang sempat diambilnya. Di situ terlihat Ma'ju sedang dirangkul oleh setan, dan karena yakin kalau ada yang gak beres, Hajar mencoba membuka pintu, namun sayang pintu udah dikunci. Dia pun teringat dengan pintu kecil dan saat membuka pintu itu, Hajar yakin bahwa arwah Hasim pasti ingin membantunya kabur dari tempat itu. Hajar pun masuk dan menemukan lorong ke samping, yang ternyata lorong itu menembus ke kamar Ma'ju. Hajar penasaran dengan buku yang disimpan Ma'ju dan saat dilihat terdapat banyak gambar setan dengan berbagai wujud. Di situ dia juga melihat ada tempat tidur bayi dan saat akan keluar kakinya ditarik seorang wanita yang meminta tolong. Saat Hajar berniat untuk menolong wanita itu, tiba-tiba Hajar yang mendapatkan teror mistis bertubi-tubi udah mulai nggak kuat, namun di saat yang sama Ma'ju pulang dan Hajar memutuskan untuk bersembunyi. Saat Ma'ju membuka kunci kamar, dia melihat kalau Hajar udah nggak ada. Di sisi lain, Nasir yang mencari Hajar ke ruang tengah berhasil menemukan Hajar. Hajar pun meminta tolong kepada Nasir dan karena Nasir ini merasa kasihan, dia memutuskan untuk menolong Hajar. Nasir pun segera menyuruh Hajar untuk pergi dan memberinya kunci pagar. Nasir juga berpesan untuk jangan peduli dengan apapun yang Hajar lihat nanti. Dia meminta agar bukunya tetap ditinggal, yang mana Nasir pun mencoba untuk membakar buku itu. Namun tanpa Nasir sadari, Ma'ju datang dan memukul Nasir hingga pingsan. Sedangkan Hajar yang udah sampai di depan pagar malah melihat seorang wanita yang tidur di tengah jalan. Saat Zaini sampai di sana, Ma'ju menyuruh Zaini untuk membawa Hajar ke gubuk milik Nasir. Di gubuk, Nasir berkata bahwa Junaida sekarang gak ada bedanya dengan dia. Junaida bilang ini semua gara-gara Nasir yang membawanya menjumpai seorang dukun yang bisa membantu dirinya. Nasir mengaku jika dirinya melakukan semua ini karena mencintai Junaida. Namun sayangnya Junaida gak peduli akan hal itu, yang setelahnya Junaida pun mendatangi Hajar yang udah dirantai. Junaida juga meminta pada Zaini untuk membantunya dalam proses persalinan Hajar. Hajar sendiri memohon untuk gak menyakiti anaknya dan dia berjanji akan merawat anak ini bersama Ma'ju. Namun Ma'ju bilang kalau anak yang ada di perut Hajar adalah calon anaknya. Karena Hajar selama ini gak menghargai bayi itu, berbeda dengan Ma'ju yang selalu menjaga bayinya walaupun itu hasil hubungan terlarang dengan ayahnya sendiri. Jadi udah sepantasnya anak Hajar dirawat oleh Ma'ju.
Hajar tiba-tiba merasa sakit di perutnya seperti akan melahirkan. Akhirnya bayi Hajar pun dilahirkan dan Mak Ju membawa bayi itu ke keranjang di dekat kerangka bayi Mak Ju. Setelahnya Mak Ju menyuruh Zaini untuk segera menghabisi Hajar dan demi kekayaan Zaini melakukan perintah Mak Ju. Sementara Mak Ju memanggil roh anaknya untuk segera bangkit. Ternyata setan yang berada di pohon itulah yang menurut Mak Ju adalah arwah anaknya. Dia meminta agar setan itu memasuki tubuh kerangkanya kembali, namun bukannya merasuki kerangka, setan itu malah menghancurkan kerangka bayi Mak Ju. Setelahnya setan itu malah mengambil tubuh Mak Ju sebagai wadah, yang mana karena hal ini Zaini pun ketakutan. Dia berusaha melarikan diri, tapi sialnya dia malah dihabisi oleh setan itu. Hajar yang ketakutan mulai menyebut nama Tuhan, tapi si setan malah mengejek Hajar dengan berkata, selama ini kau ingin membunuh anak itu, tapi setelah berhadapan dengan setan baru kau mencari Tuhan. Setan itu pun mendekati bayi Hajar dan bilang kalau anak ini akan menjadi pewaris gurunya. Nasir berhasil melepaskan Hajar, namun si setan dengan mudah melepaskan diri dari ikatan Nasir. Hajar berusaha menyadarkan Mak Ju kalau ini semua adalah tipu muslihat dari setan. Dia menyuruh Mak Ju untuk melawan setan itu, sedangkan Nasir menyuruh Hajar untuk mengambil bukunya. Nasir menyuruh Hajar untuk membaca ayat di buku itu dan setan pun terlepas dari tubuh Junaida. Junaida meminta maaf karena telah tertipu oleh setan dan dia menyuruh Nasir untuk membawa Hajar dan bayi itu. Nasir gak ingin meninggalkan Junaida, namun karena setan tetap mengincar Junaida, Junaida meminta Nasir untuk melakukan sesuatu. Dengan terpaksa Nasir menghabisi Junaida agar si setan bisa lenyap. Namun sebelum mereka pergi, si setan berkata bahwa semua telah tertulis. Nasir segera membawa Hajar meninggalkan rumah itu, dan di jalan Hajar bertanya apa maksud setan dengan mengatakan anaknya akan menjadi ahli waris gurunya. Nasir pun mengajak Hajar ke suatu tempat agar Hajar menemukan jawabannya. Hajar pun kembali teringat masa lalunya saat dia mengejar Hasim. Ada sesuatu yang memanggilnya dari atas dan ketika dia melihat, setan itu menariknya. Hasim yang berada di dekat sumur mendengar Hajar memanggilnya dari sumur itu dan saat itu pun Hajar terbangun. Hajar bilang dia udah tahu apa yang terjadi pada adiknya. Ternyata setan itu telah mengikutinya sejak dulu hingga membunuh adiknya. Dia yakin kalau itu bukanlah mimpi dan suara seorang wanita membenarkan hal itu. Wanita itu adalah dukun yang didatangi Junaida, yang mana dukun ini bilang kematian Hasim gak bisa dihindari. Dan karena Junaida telah gagal, si dukun harus memastikan Hajar untuk berhasil. Semua dimulai ketika Hasim meninggal dan dukun itu pun memberikan buku tersebut kepada Hajar. Selamat datang anakku. Dia bilang sekarang mereka adalah keluarga untuk melindungi anak itu dan anak itu akan menjadi ahli waris gurunya. Ending dari film ini emang gantung banget ya. Ternyata Hajar emang udah diincar sama si dukun wanita untuk menggantikan Junaidah yang dianggap gagal. Dan mereka bertiga, yakni si dukun wanita, Nasir, dan juga Hajar akan menjadi keluarga yang akan menjaga si bayi untuk menjadi penerus sang guru. Namun gak dijelasin juga siapa sang guru sebenarnya. Kayaknya kalau film ini rame dan banyak yang penasaran bakal dibikin sequel keduanya guys. Ya biasalah. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.